Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikoanalisis, di mana teori ini berusaha untuk memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya, serta memiliki kesadaran, prakesadaran, dan alam bawah sadar, dan menempatkan seks dan agresi menjadi salah satu bahasan yang besar, dan kita akan membahasnya bersama teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai dengan 1939. Sigmund Freud adalah ilmuwan psikologis yang terkenal karena gagasan tentang kepribadian manusia berdasarkan analisis tentang mimpinya dan bacaannya yang luas tentang berbagai literatur ilmu, pengetahuan, dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi data mendasar bagi evolusi teori kepribadian Freud, atau kita kenal juga dengan teori psikoanalisa. Bagi Freud, teori ini cenderung mengikuti observasi dan konsep kepribadian, sehingga akan terus mengalami revisi sampai 50 tahun terakhir hidupnya. Selanjutnya, hakikat manusia menurut psikoanalisa. Teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens, atau makhluk berkeinginan. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, id, atau psikologis, ego, dan sosial, yaitu superego. Di dalam diri manusia terdapat unsur animal atau hewani, rasional atau akali, dan moral atau nilai. Sigmund Freud juga mengatakan ada 3 level konsep dasar kepribadian, yaitu ada kesadaran, prakesadaran, dan bawah sadar. Di mana kesadaran ini segala sensasi kesadaran yang kita sadari pada saat ini. Sedangkan prakesadaran berisi insting yang tidak kita sadari tapi ternyata berpengaruh terhadap perkataan, perasaan, ataupun perilaku kita. Sedangkan bawah sadar yang mana berada di tengah sadar dan juga di bawah sadar. Dalam level ini berisi pikiran yang berada di bawah sadar tapi bisa timbul ke kesadaran. Selanjutnya, struktur kepribadian menurut psikoanalisa yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, yaitu ada id, ego, dan superego, di mana id ini sepenuhnya berada di dalam bawah sadar yang berkaitan erat dengan pleasure principle atau asas kesenangan. Dijelaskan Freud, dorongan kesenangan yang diakibatkan oleh eksistensi id di dalam diri manusia untuk mencari kesenangan dan menghindari penderitaan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan batin dan jasmanianya. Asas kesenangan ini turut berubah bentuk seiring pertumbuhan diri manusia, dan asas kesenangan tetap dapat menjadi asas utama yang mendorong semangat hidup seorang manusia, namun kemudian ditahan demi memberi dampak atau dorongan positif bagi kenyataan hidup manusia tersebut. Pada usia muda, asas kesenangan dapat berwujud kebutuhan jasmania secara haus maupun lapar. Namun pada tahapan umur tertentu, asas kesenangan kemudian berubah menjadi kebutuhan jasmani, berubah menjadi hubungan seksual. Struktur kepribadian selanjutnya yaitu ego, di mana kesadaran yang bertanggung jawab terhadap reality principle. Reality principle ini atau asas kenyataan kebalikan dari asas kesenangan. Di sisi lain dijelaskan sebagai kemampuan pikiran manusia untuk menerima realitas dari luar diri manusia dan menentukan reaksi yang tepat terhadap kenyataan tersebut. Reaksi yang muncul dari asas kenyataan ini merupakan sebuah struktur yang dibentuk dan ditentukan oleh ego seseorang. Setelah ego tersebut perlahan-lahan berkembang dari mengikuti asas kesenangan menjadi asas kenyataan, perbandingan ini dapat dikatakan sebagai kecenderungan manusia untuk menaklukkan nafsu dan menggantikannya dengan rasio atau penjelasan yang logis. Selanjutnya yaitu superego yang mewakili moralistik dan idealistik prinsipal dalam sebuah kepribadian. Selanjutnya, Freud juga mengatakan pada dasarnya manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan ataupun kecemasan dan dorongan-dorongan dasar dengan teori psikoanalisis disebut juga dengan insting. Dalam insting ini dibagi menjadi 2, yaitu ada seks atau eros dan agresi. Tingkah laku manusia itu banyak yang terlepas dan tidak dapat disangkutkan dari dalam. Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menanggapi berbagai jenis perangsang dan perwujudan diri itu hanya sebagian saja yang dapat dianggap sebagai hasil tenaga dalam. Pada masa bayi, manusia memang menanggapi dunia dengan insting-instingnya untuk memenuhi kebutuhan, misalnya lapar.
Nah, namun tingkah laku instingnya tersebut makin dewasa makin berkurang, dan akhirnya sebagian besar tingkah laku tersebut didasarkan pada rangsangan dari lingkungannya. Materi selanjutnya itu mengenai pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang pertama, pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah: yang pertama, ego bersifat secara realistis. Yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Dan yang ketiga, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Selanjutnya, pribadi yang bermasalah. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya, serta jika mekanisme pertahanan diri yang tidak berfungsi. Oke, sampailah kita kepada materi terakhir, yaitu mengenai hakikat konseling psikoanalisa. Yang pertama, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Konsekuensinya, konseling akan efektif apabila keinginan konseli secara mendalam dan komprehensif serta berupaya untuk memenuhinya. Yang kedua, adanya pengaruh harus mampu untuk pengungkapan pengaruh masa lalu konseli kepada perilaku masa kini, dengan tidak mengesampingkan perilaku-perilaku dan suasana masa kini yang mempengaruhi perilaku masa kini tersebut. Yang ketiga, adanya kecemasan sebagai hasil pengalaman. Pengalaman yang mendesak di sini dapat digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan konseling, yaitu membantu konseli agar memahami motivasi-motivasi yang mendasarinya untuk selanjutnya memilih, memutuskan, atau merencanakan hidup secara bijaksana, atau digunakan sebagai bahan dalam mengembangkan. Yang keempat, adanya tahapan perkembangan kepribadian individu. Di sini dapat digunakan dalam proses konseling baik sebagai materi maupun pendekatan. Konsep ini memberi arti bahwa konseling pada konseli akan efektif apabila materi, metode, dan teknik konseling disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian anak tersebut dalam kapasitasnya sebagai konseli. Tujuan untuk psikoanalisa adalah untuk mengurangi simptom psipatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi teori psikoanalisis ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.